Tapi yang paling gemar itu apa? Mobil atau motor? Saya paling suka mobil pasti. Mobil. Berarti mobilnya. Tapi kan dulu pembalap. Itu kan masih waktu motor. belum ada otak dulu. Halo guys, kita balik lagi di channel bareng Edwin Panga. Jadi sekarang kita mau unboxing ini Raja Coang. Ini julukannya dari tamu kita, Raja Coang. Itu Coang itu artinya cuan. Nah, jadi dia itu, beliau ini usahanya banyak sekali guys di Makassar. Tapi beliau ini sebenarnya asli Kendari. Jadi beliau ini merantau kira-kira mungkin sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya dia ke Makassar. Jadi sekarang dia usahanya sudah banyak di sana. Ada usaha laptop, ya kan, laptopnya besar, udah 6 cabang. Terus rumah makan juga ada 2. Terus dia juga usaha jual beli mobil. Jadi memang ini kita harus unboxing lah orang-orang seperti begini kan. Di belakang ini tukang review makanan itu. Tukang review makanan. Orang gila. Bos, ada sebentar aja tuh. Iya, apa kamu tanya boy? Itu Raja Coang nih. Iya, Raja Coang. Julukannya Raja Coang itu Raja Coang. Kayaknya preman juga itu bos. Ya, nanti kulihat sendiri misalnya langsung orangnya tuh. Jadi beliau ini memang Coang itu. Orangnya apa adanya. Gitu, badannya juga penuh dengan tato. Coang. Tapi beliau ini orangnya rajin berbagi. Gitu, dia tuh senang berbagi sama orang-orang yang mungkin lagi sulit ya kan. Jadi mungkin juga itu salah satu sosialnya bagus itu. Ya betul. Dan kebetulan ini beliau dia pulang kampung. Jadi kita satu kali unboxing ya kan. Gitu. Dan ini Raja Coang juga dulu dia pembalap dia. Pokoknya nanti kita langsung unboxing saja langsung orangnya tuh. Jadi pantengin terus guys ya, kita siapkan dulu tempat-tempatnya guys. Oke, thanks. We can be together and this moment could last forever. I say that you and I have found a piece of heaven. So I pray we can be together one day. Thank you bro, sudah Raja Coang sudah mau hadir di channel bareng Edwin Panga. Iya, sama-sama. Gimana, apa kabar bro Coang? Alhamdulillah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Jadi bro Coang gimana ini bro perjalanannya dari Makassar sampai Kendari? Ya. Raja Coang, ada hambatan nggak? Hambatan alhamdulillah tidak ada ya. Nggak ada. Aman-aman ya. Jadi ini bos Raja Coang ini dari Makassar sampai Kendari dia naik mobil. Dia putarin Palopo sampai Palaka Utara ya. Palaka Utara. Ya, jadi sekarang kita ingin tahu dulu Raja Coang ini, bisa memperkenalkan diri dulu, bos Raja. Oh. Nama saya Michael Kusuma Wijaya. Ya. Saya lahir besar di sini di Kendari. Cuman saya dari 2010 saya merantau ke Makassar. 2010. Iya. Jadi berarti Raja Coang ini terkenal, kenapa bisa dipanggil Raja Coang? Tidak, sebenarnya begini. Sebenarnya karena dulu kerja Kak di mall tuh, ya. Jadi penjaga toko. Sambil saya kerja, sambil istilahnya kalau anak-anak toko di sana istilahnya macoang. Ya, macoang. Iya. Nah, jadi dia itu mendatangkan hoki. Coang itu istilahnya apa itu, boy? Coang itu cuan. Nah, gitu, cuan. Jadi sekarang kita mau tanya yang pertama buat Raja Coang. Dulu itu pada saat Raja Coang baru merantau ke Makassar, kesulitan apa yang paling Anda tidak bisa lupakan? Makan. Kenapa bisa makan? Karena saya waktu itu kan tidak punya uang tuh. Saya ke sana cuman modal bawa baju sama motor Mio. Iya. Yang dulu itu. Iya, terus? Nah, itu jadi modal itu.
Saya cuma bawa uang, kalau nggak salah waktu itu cuma kantongin 500.000. 500.000. 500.000 saya harus cari kos. Sudah dapat kos, saya belum dapat kerja. Akhirnya pelan-pelan cari kerja, jadi dapat kerja. Tapi dapat kerja kan benar langsung digaji. Iya. Jadi saya harus sisa uang yang saya punya waktu itu sisa 100.000 sekian, itu saya harus hemat. Pertama kali dapat uang dari mana? Saya kerja jadi sales. Kerja jadi sales. Kemudian tadi itu jadi awal mulanya nih Raja Cuang ke sana dia itu susah makan. Susah itu makan. jadi sales itu berapa hari itu? Maksudnya setelah sampai di sana? Saya sampai di Makassar, saya mungkin nganggur dulu hampir 1 bulan. 1 bulan. Hampir 1 bulan. Nah, baru dapat kerja jadi sales. Jadi sales ya. Jadi sales dan gaji waktu itu 750.000. Betul. Berarti memang Raja Cuang ini jatuh bangunnya itu keras juga di sana. Keras. Keras kehidupan di sana keras. Tapi mana keras sama di kampung sendiri? Lebih keras di sana. Lebih keras di sana. Iya, karena memang tidak ada orang tua, tidak ada, Iya. keluarga tidak ada. Nggak ada juga. Apalagi di saat kita tidak punya uang, tidak ada keluarga. Jadi memang perjuangannya keras dia. Jadi ini Raja Cuang ini dia sukses karena dia juga seorang fighter. Dia di fighter. Jadi dia ini bukan hanya ini ya, maksudnya bukan hanya modal ketampanan gitu. Jadi beliau juga ini modalnya dia itu punya jiwa petarung gitu. Jadi sekarang ini kita mau tanya bro, dulu waktu awal mulanya bos Raja Cuang ini mulai bisnis gimana bro awal mulanya itu? Saya macam-macam bisa coba ya selama saya Iya. merantau. Dimulai dari bisnis apa saja dari awal? Kan saya dulu sales bahan bangunan. Ya. Nah, kumpul-kumpul uang. Terus habis itu 2012 berhenti jadi sales. Lanjut saya coba-coba buka warung bakso. Ya, warkop itu. Saya tahu juga karena ini Raja Cuang ini teman sekolah saya. Kalau saya ke Makassar saya sering tinggal di rumahnya. Buka warkop, warung bakso, tidak berhasil. Udah berhasil ya? Nah, tapi akhirnya nyambi jadi rentenir. Rentenir juga. Wah, rentenir. itu yang bahaya itu. Saya kasih punya uang orang. Jadi selama nyambi jadi rentenir sering dapat masalah itu bro? Sering pasti sering. Sering. Jadi yang paling parah itu gimana bro? Yang paling parah tidak mau bayar ya, saya laporkan ke polisi, akhirnya ditahan juga orang itu. Gitu ya, berarti semuanya itu pernah dilakukan ya bro ya? Ya hampir pernah. Hampir, berarti waktu di Kendari sebelum ke Makassar gimana bro? Itu bisnisnya banyak juga ya? Tidak. Kurang? Ya, waktu di Kendari kan saya nempel sama orang tua. Gitu ya, tapi saya dengar dulu bro Cuang ini pembalap juga dulu waktu masih SMA. Tidak. Itu pembalap gimana bro? Pernah patah kaki juga saya dengar. Patah kaki enggak Ji, Patah cuma kaki ikut saja. Namanya masih anak-anak tuh, tidak ada pilota dulu. Iya tahu. Dia pembalap ini road race. Motornya ada semua bajunya apa? Dulu. Iya. Masih waktu belum ada otak itu. Jadi ini dulu Raja Cuang ini alumni SMA 5. Jadi dia SMA 5 ini. Iya, sempat di SMA 5. Playboy juga di SMA 5 ya. Terakhir di SMA 5. Iya, sekolah. SMA 5. Tidak selesai juga. Tidak selesai. Jadi memang ini Raja Cuang ini dia ini salah satu ini ya, mungkin salah satu anak-anak yang bandel tapi bisa sadar gitu. Kan Anda ini sebagai pengusaha laptop, ya kan? Itu Anda ini di MTC itu Karebosi itu Anda mempunyai cabang 6. Ya kan itu kan nggak mudah itu punya cabang 6. Iya kan? Itu pasti butuh usaha keras itu. Ya, prosesnya Dan panjang. juga setelah dia punya 6 cabang usaha laptop, terus buka rumah makan juga kan? Ya. Rumah makan berapa cabang? Raja Cuang? Kalau di MTC itu toko laptop kita ada 6. 6. Terus tempat ngopi kita ada 1. Ada 1. Di lantai yang sama. Iya. Terus kita di lantai basementnya kita ada buka kayak ya mini cafe lah. Mini cafe. Berarti total untuk restoran berapa bro? Tempat itu di MTC ada 2. Losari ada juga tuh? Di Pantai Losari 1. Nah, jadi ini Raja Cuang ini usaha kulinernya juga 3. Di Tanjung juga ada 1. Tanjung juga ada 1. Tanjung Berarti juga sudah ada total berapa? Kalau untuk 4. 4 paling. Wow, luar biasa. Terus untuk usaha jual beli mobil gimana? Jual beli Bro. mobil ada juga 1. Ada juga. Berarti ini salah satu ini juga aset daerah di sana. Kalau beliau ini buka usaha begitu banyak, pasti pakai banyak tenaga kerja itu. Pasti. Tenaga kerja berapa bro? Itu kan kontribusi untuk negara itu bro. Kalau tenaga kerja karyawan sekitar 60-an. Wih, itu banyak itu, ya kan? Jadi itu terbagi di semua sektor. Semua sektor. Semua sektor ya. Berarti ini bro Michael ini betul-betul dia itu punya kontribusi. Jadi ini bro selama pandemi ini gimana? Ada masalah nggak sama usaha? Oh hancur lah. Hancur. Yang mana yang hancur? Makanan pasti hancur. Iya. Itu nomor 1 paling hancur. Mobil, jual beli mobil pasti itu yang paling Ya hancur. pasti drop juga. Itu yang paling hancur, Iya. jual beli mobil. Kedua makanan.
Laptop bro gimana? Laptop masih agak mending sedikit. Masih mending, masih kan orang masih pakai tuh, Masih pakai. buat Zoom gitu, buat apa? Live call gitu. Tapi intinya itu kan ini Raja Cuang ini sudah pasti banyak apa? Banyak persiapan sebelum ini pandemi pasti sudah berjaya gitu. Apakah Bro Cuang ini apa ada strategi khusus untuk bertahan di era pandemi? Untuk bertahan kan kita tahu ini kan sekarang posisinya sulit. Semua sektor itu sulit, mungkin ya kecuali mungkin di Kendarin pertambangan lancar terus gitu. Kalau strategi paling akhir-akhir ini kita lebih banyak untuk promosi di online. Promosi online, berarti. Promosi di online. Untuk makanan juga sama online juga. Cuman yang agak susah ini ya mobil bekas memang. Iya betul, berarti Susah karena sekarang kondisi lagi susah, keuangannya orang juga lagi iya, susah. betul. Berarti memang kita ini harus punya strategi di online gitu guys. Jadi kita ini jangan penyerah gitu ya, Ya. Raja Cuang ya. Mungkin kita jangan sampai kita putus asa Iya. gitu. Betul sih. Jadi memang salah satu strateginya Raja Cuang untuk bertahan di era pandemi ya di online gitu. Ya di online pasti. Beliau ini pernah berbagi di Bali, ya kan? Ya. Dia ke Bali dia juga khusus berbagi karena beliau ini salah satu penggemarnya siapa ya? Jaring SID. Jaring SID itu sampai beliau ini terbang di Bali kan dia juga sempat buka usaha di sana. Iya Mike ya? Iya. Usaha apa Mike? Di Bali kita buka toko laptop, Ya toko laptop. terus buka tempat ngopi, Iya. terus kita juga jasa rental mobil. Tapi pas ketemu penyakit COVID COVID ini itu. ya semua hancur. Di Bali tidak ada yang tahan pasti. Nggak ada yang bertahan. Akhirnya kita ya. tutup semua. Jadi berarti bro Michael ini dia di Bali mungkin belum rezeki. rezekinya di sana ya. Tapi jangan pernah menyerah Ya. bro. Siapa tahu nanti setelah pandemi mungkin bisa lagi kan. Sebelum pandemi itu Anda sudah melakukan kegiatan itu ya, berbagi. Atau selama pandemi aja? Awal saya merantau memang Langsung sering saya berbagi. biasa kecil-kecilan lah. Iya betul. Terus saya memang rasakan memang apa yang kita tabur pasti Iya. kita tuai. Jadi sebelum pandemi memang sudah Sering kecil-kecilan melakukan. sudah biasa. Iya. Akhirnya makin dikasih rezeki ya berbaginya makin besar. Makin dikasih rezeki lagi berbaginya makin besar. Semakin kita pelit ya Tuhan juga semakin pelit sama Nah kita. betul. Boy, kau harus dengar itu Boy. Jadi itu rumusnya ini dari Raja Cuang. Semakin kau banyak berbagi, semakin Tuhan banyak memberi kamu juga. Ya. Gitu. Jadi kalau sini dulu Boy. Kalau kau beli rokok jangan kau sembunyikan. Kalau kau mau bagi teman ya sembunyikan juga sama kau itu rumus kecil tuh. Iya. Jadi itu rumus dari Raja Cuang. Tuhan itu memberi apa yang kita tabur juga, ya kan? Karena sebenarnya begini, Iya. tanpa kita manusia tanpa kita sadari, kita dikasih rezeki sama Tuhan ini. Ya betul, dari Tuhan. Tapi kita tanpa kita sadari dalam rezeki itu ada Tuhan titip rezeki untuk orang lain. Nah, betul itu luar biasa. Jadi pada saat kita dikasih rezeki, ada rezeki orang lain yang harusnya untuk orang Terbagi. kita benar-benar salurkan. Tuhan akan lihat, wah ini orang betul-betul bisa saya percayakan rezeki. Nah, betul. Saya kasih lagi rezeki yang lebih besar. Betul. Nah, itu. Nah, Jadi kita itu meskipun kita nggak punya ya, Boy, sini dulu Boy. Aduh, sini dulu Boy. Ajudan tuh ini Boy. Nah, jadi meskipun kita itu mungkin rezekinya masih kurang ya, tapi kita juga harus berbagi Ya. Boy. Gitu. Rajin sholat gitu, kita kasih sedekah di masjid atau gimana itu harus itu. Kalau kamu jarang sedekah nanti Tuhan nggak mau kasih kita rezeki, ya kan? Itu. Mantap Boy. Nah, sekarang ini kita mau tanya sama Raja Cuang. Pertanyaan kelima. Raja Cuang ini kan sering terbang. Kan usaha beliau ini kan banyak, ya kan sering terbang ke Surabaya, ke Jakarta. Ya, beliau ini suka pakai ini songko bugis. Itu ada ceritanya nggak kenapa sampai Anda suka pakai songko bugis? Apakah ada keturunan Bugis atau gimana? keturunan Bugis pasti ada. Ya pasti ada. Dan saya bangga untuk tunjukkan bahwa saya orang Bugis dari mana? Bugis dari mana? Palopo. Oh, Bugis Palopo. Jadi Raja Cuang ini dia ada keturunan Bugis dari Palopo. Jadi saya mau Iya. tunjukkan ke orang-orang kalau saya bangga. Ya bangga. Jadi saya kalau keluar kota, Iya. saya ke Jakarta, saya ke Surabaya, saya ke Bali, saya pasti pakai songkok. Itu Mulai suatu dari kebanggaan. mulai dari masuk bandara Makassar, saya pasti pakai songkok sampai saya pulang ke Bali, saya pasti pakai Ya. songkok. Itu berarti buat Raja Cuang itu budaya itu adalah kebanggaan Ya. tersendiri buat daerahnya gitu. Ya itu kebanggaan. Kalau kamu pernah pakai budaya Jawa kamu tuh? Pakai sarung di mana?
Oh Allah. Oh Jawa toh? Jawa nanti? Blitar mas. Oh Blitar. Jadi Raja Coang ini dia ada keturunan Bugis Palopo. Jadi beliau bangga menggunakan atribut daerah. Ya budaya. biasa saya masuk di TP itu, Ya. saya dilihat-lihat, saya lihat juga. Ya. Ya ini yang kan bro, Raja Coang ini suka koleksi mobil mewah, yang merek-merek, ya kan, sama motor gitu. Yang anda paling suka itu merek apa kalau mobil bro? Kalau mobil saya paling suka Mercy, Mercy. BMW kalah. kedua BMW. Kedua BMW. Nggak ada keinginan untuk beli mobil yang Lamborghini, Ferrari gitu. Nanti kayaknya. Nanti dulu ya. Masih banyak yang lebih penting Masih uangnya banyak dipakai. ya. Tapi ada keinginan kan ke situ? Ada pasti Ada ada juga. sih. Iya, berarti kita doakan suatu saat Amin. Raja Coang itu bisa ini ya, bisa wujudkan itu impiannya. Tapi yang paling gemar itu apa? Mobil atau motor? Saya paling suka mobil pasti. Mobil. Berarti mobilnya. Tapi kan dulu pembalap. Itu kan masih Soal waktu, motor. waktu Oh, dulu. belum ada otak dulu. Berarti memang ini Raja Coang ini penggemar mobil-mobil sport. Suka mobil saya. Passion saya di mobil. Jadi saya menggunakan pekerjaan saya untuk menghasilkan duitnya saya pakai untuk membeli beberapa passion saya. Tidak semua, tapi beberapa. Iya. Nah, kita akan tahu ini toko laptopnya ini Bro Coang ini sangat pesat di sana. Ya kan? Perkembangannya itu gimana bro? Ini mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak kota Kendari kalau mau cari laptop itu kenapa harus ke Makassar? Sini juga kan sudah banyak ini bro, apa? Sudah banyak penjual laptop. Cuma kan kita lihat kualitasnya juga gitu. Pastinya tokonya beliau ini banyak ininya juga, banyak kelebihannya. Gimana bro? Sebenarnya setiap toko laptop pasti sama aja barangnya. Sama. Kalau cuman bedanya di kelengkapan barangnya. Kelengkapan barangnya. Kadang kita cari barang ini ternyata stoknya tidak ada, mesti pesan dulu. Kalau kita insya Allah semua ready. Insya Allah semua ready. Berarti bro Mike ini bisa rakit komputer juga untuk gaming apa semua. Kalau bisa? rakit pasti bisa. Bisa ya. Untuk speknya semua bebas. Bebas. Bebas ya. Kita dari spek kantoran untuk buat main game sampai buat mining kripto juga kita bisa kerja. Gitu ya. Jadi pasarnya ini Bro Mike ini laptopnya kemana saja ini daerah-daerahnya? Kalau saya Marketnya. kalau untuk langganan kabupaten-kabupaten Sulawesi Selatan sudah pasti. Pasti. Terus kita ada langganan sampai ke Manokwari juga ada. Manokwari berarti. Ambon ada. Kendari juga ada. Kendari pasti ada. Oh gitu ya. Berarti alasan yang paling tepat orang Kendari harus beli di toko laptop Anda gimana? Sudah pasti kita lengkap. Lengkap ya. Sudah pasti lengkap. Harga bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Selama saya masih untung ya. Walaupun cuma 5.000 10.000 saya lepas. Gitu ya. Iya. Terus garansinya gimana bro? Garansinya pasti resmi. Pasti resmi ya. Terus yang terakhir saya mau tanya ini kan dia buka kuliner, bisnis kuliner. Namanya tuh nasi goreng terserah. Itu maksudnya apa itu? Oh, nasi goreng terserah itu kena nasi goreng itu terserah mau pakai apa Oh, gitu. terserah ya. Terserah mau harga berapa, terserah Saya mau kira mungkin biasanya ada orang pacaran, dia tanya sayang mau makan di mana? Nah ya nasi terserah nih. Ya. Itu terserah ke situ saja. Tuh. bisa jadi. Bagaimana tuh? Kan banyak tuh perempuan bingung kalau mau makan terserah nih di mana? Ya di mau makan nasi goreng terserah. Gitu. Jadi sekarang ini guys kita sudah selesai ngobrol ringan sama Raja Coang. Sekarang kita mau tahu pesan-pesan terakhir Raja Coang untuk anak muda yang merantau di luar sana supaya mereka itu bisa sukses. Yang pasti jangan ki menyerah. Ini hari belum berhasil ki, besok belum berhasil ki, besoknya belum berhasil ki, jangan ki menyerah. Terus ki coba. Iya. Kalau saya prinsipku, namun kak pulang kalau belum pak menghasilkan apa-apa. Terus kalau kita dapat rezeki, berapapun rezekinya, sisihkan ki sedikit. Ya itu sedekah itu penting. Pokoknya sedekah itu paling penting. Setiap kali kita sedekah, setiap kali itu Tuhan pasti akan ganti. Lebih dari yang kita sedekahkan. Jangan ki harap diganti Tuhan ganti, tapi pasti Tuhan akan Ya, ganti. betul. Memberi ki, tapi jangan berharap ada balasan langsung. Ya betul. Pelan-pelan percaya saja, pasti akan pelan-pelan pasti Tuhan akan angkat derajat. Istilahnya kita itu jangan kalau kita berbagi jangan kita mengharapkan balasannya itu nggak usah diharap itu. Ya. Tuhan pasti kasih lah gitu, nggak usah di ini. Pokoknya yang jelas usaha terus ki, usaha terus, Iya, kerja terus. Kerja, usaha, berdoa, sedekah. Insya Allah pasti berhasil ki. Jadi hari ini kita selesai ya bro ya sama Raja Coang. Thank you Iya, very sama-sama, much. iya. Kita sekarang mau review makanan guys ya. Jadi kita selesai sesi podcastnya ini, kita lanjut makan dulu. Kita mau servis Raja Coang, oke?
Oke guys, sekarang kita mau review ini sushi sama Raja Coang. Gitu. Jadi kita lagi ini, maksudnya kita mau tanya-tanya dulu beliau. Jadi sekarang ini tenaga Anda tidak ada yang masih bertahan semua ya, Bro? 60 orang itu. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih masih kerja ya? semua. Berarti ini Raja Coang memang betul-betul kuat dia, ya? Tidak lah, kasihan juga kalau kita Iya betul. berhentikan saat-saat lagi susah begini. Iya betul. Jadi itu kita kasihan juga ya. Iya lah. Jadi itu kemarin gimana, Bro? Maksudnya pandemi itu ditutup gimana itu mallnya? Ditutup full. Tapi sekarang sudah buka tuh? Sudah buka. Sudah buka, alhamdulillah. Kemarin kita ada demo jadi buka. Dibuka ya, Mas ya? Baik, ini coba nih. Coba dulu satu nih. Mantap ini, guys. Gimana, Mike? Enak? Boy, Bos. Makanannya sushi ya, Bang? Hmm. Oh, kita makan sushi. Makan sushi. Iya. Sushi. Sushi, ini sushi makan namanya sushi, bukan sushi yang ditolong. Oh, sushi. Saya kira sushi admin. Ayo boy, coba dicoba. Nah ini ikan itu dalamnya. Ini kecap asinnya. Nah, coba kau pakai sumpit, kau bisa juga? Ini tahu ya. Nah, ya. Coba. Coba ya gimana itu? Sudah pertama kali pakai sumpit kayak ini. Pertama kali. Hati-hati kok jatuh. Ya jangan goyang-goyangmu nanti jatuh itu. Gimana rasanya boy? Tunggu dulu, belum terasa ini. Saya mau coba lagi nih yang orange. Rasanya gimana, boy? Coba dulu. Itu kayaknya kepiting itu. Gimana, kayaknya nggak ada rasanya ya? Nggak terasa ini. Dia ini dari tadi makan nggak terasa. Saya curiga dia ini COVID. Dia makan nggak ada rasanya. Gimana, bos? Rasanya gimana? Ini tahu ah? Enak. Tapi katanya boy nggak ada rasanya. Gimana sih? Dia nggak bisa ngecap dia. Lebih enak lempar kapan di? Lempar lebih enak di. Iya, betul, Bos. Iya, saya juga lebih enak lempar ya. Iya, yang kayaknya kita nih lidah-lidahnya nggak cocok mungkin ya. Lidah-lidah desa tuh. Kita lidah senong gini, Pak. Iya. Bahaya boy, ini hari dia makan nggak ada rasanya katanya. Ada ji rasanya. Rasa apa? Pokoknya enak lah. Enak. Rasanya apa? Ini apa ini? Pokoknya ada nasi, terasa nasinya. Terasa ikannya. Udah. Ikan apa? Ya, ikan. Serius ini boy, ini ikannya ikan apa? Ikan terbang atau ikan paus? Ini ikan di laut, Jin. jadi ini guys, rasanya kalau buat saya sih biasa aja ya. Mungkin karena kita seleranya bukan yang di sini, kita selera asal di laut. Kita coba dulu. Selera Nusantara guys. Nah jadi kita review makanannya sudah selesai guys. Yang jelas ini makanannya biasa aja boy ya. Biasa saja. Biasa saja. Biasa saja. Itu lidah-lidah kampung. Ini rasanya ini seperti makan nasi biasa gitu. Iya, Bos. Jadi ada pesan buat Raja Coang. Untuk Raja Coang kayaknya belum ada ini. Belum dipikirkan. Ya? Semoga Raja Coang dia buat rumah makan khusus Sinonggi di Kendari, kan? Oh iya, betul bos itu. Betul. Oke. Terima kasih ya Raja Coang, kita sudah mau review makanan. Sama-sama, Iya. We can be together.